Miftah cengar-cengir sendiri setelah pulang dari rumah Laili, karena semua keluarganya menyambutnya dengan baik. Miftah kini semakin percaya diri untuk mendekati bu guru cantik itu. Miftah dengan ceria mengatakan pada Ghazali untuk meminta bantuan melamar, karena dia yakin pasti keluarga Laili akan sedikit segan untuk menolak. Setelah mengambil mobilnya Miftah masuk kantor, dia langsung mendapat laporan dari Satpam jika ada yang mencarinya bernama Safira. Paling dia mau minta maaf. Nanti akan aku nasihati lagi agar jangan manggung. Kalau butuh duit akan aku pinjami. Batin Miftah. Miftah masih sibuk, sehingga langsung kerja dan berniat menemui Safira nanti. Sore harinya Miftah baru selesai dengan semua kerjaan. Dia melirik arloji sudah menunjukkan pukul 4 sore. Aku menemui Safira dululah. Gumam Miftah tidak sabar ingin cerita soal melamar mantan gurunya. Tetapi Safira malah tidak ada, membuat Miftah menjadi cemas. Safira tidak masuk kerja, tanya Miftah pada karyawan Yongki. Tadi pagi kemari, dan mengundurkan diri. Kemudian Miftah langsung menelpon Safira, tetapi tidak diangkat. Miftah gelisah. Dia yang kelaparan belum makan siang mengabaikan diri sendiri dan segera mengambil mobilnya menuju rumah Safira. Di sana kontrakan sudah kosong. Orang-orang sekitar berkata jika ibu Safira tadi pagi meninggal dan siang harinya Safira pergi dari kontrakan. Miftah langsung menelpon lagi, tetapi masih tidak ada jawaban. Sampai kemudian ada pesan yang berisi maaf sekaligus pamit. Saat ditelepon lagi nomor Safira sudah tidak aktif. Di sisi lain Yongki baru pulang kerja. Dia disambut istrinya dengan secangkir kopi dan senyuman termanis. Nikmatnya hidup ini, gumam Yongki. Masih panas loh mas, ucap Indria, memperingatkan. Justru yang hot-hot yang lebih mantap, jawab Yongki mengedipkan sebelah matanya. Pada istrinya, Indria hanya tertawa, karena suaminya memang seperti itu sejak lahir. Baru saja Yongki ingin meminum. Tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dengan keras sampai membuat Yongki kaget dan kopinya tumpah. Astagfirullah, Mif kamu ini bisa sopan santun gak sih? Kalau masuk di rumah orang ya salam dulu jangan seperti orang mau nagih hutang. Bentak Yongki sambil membersihkan kemejanya yang ketumpahan kopi. Yong, tolong aku, ucap Miftah panik. Ada apa? Tanya Yongki dan Indria penasaran. Safira. Dia pergi. Ternyata semalam dia terpaksa manggung karena untuk membayar ibunya yang dirawat di rumah sakit. Tetapi paginya ibunya meninggal. Dan setelah itu dia pergi. Dia pergi kemana Yong? Ayahnya sudah lama meninggal, ucap Miftah frustasi. Yongki yang tidak tahu apa-apa hanya melongo saja mendapat berbagai pertanyaan dari Miftah. Innalillahi. Semoga ibunya Safira diampuni segala dosa dan diterima amal baiknya. Saat ini Safira pasti terpuruk sekali. Gumam Indria ikut merasakan kepedihan. Dia sangat tahu bagaimana rasanya kehilangan. Innalillahi. Kasihan sekali Safira. Timpal Yongki. Yong. Bantu aku cari Safira, pinta Miftah. Lalu kita akan cari kemana? Tanya Yongki. Aku juga tidak tahu. Dia sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Lalu dia pergi kemana? Teriak Miftah seperti orang gila. Sungguh saat ini Yongki ingin merekam tingkah Miftah yang selalu mengelak jika jatuh cinta pada Safira. Tetapi ketika Safira pergi malah lebih gila darinya yang dulu ditinggal Indria. Tapi tentu saja Yongki masih memiliki simpati. Jika saat ingin mengolok-olok bisa-bisa istrinya juga akan ngamuk padanya. Kamu sudah tanya pada orang-orang sekitar? Tanya Yongki menenangkan. Mereka tidak ada satupun yang tahu. Jawab Miftah. Lalu cari kemana? Apa lapor polisi saja? Tanya Miftah. Dia tidak hilang Mif. Dia pergi atas inisiatif diri sendiri. Jawab Yongki menyadarkan Miftah. Lalu aku harus bagaimana? Bentak Miftah. Yongki dan Indria juga ikut bingung. Mereka tidak menyangka jika hubungan Miftah dengan Safira tidak sedangkal itu. Coba aku tanya ke Laili. Dia gurunya siapa tahu masih berkomunikasi dengan Safira. Sela Indria. Miftah duduk sambil meremas kepalanya yang terasa pusing. Sedangkan Yongki menepuk bahu sahabatnya agar bisa kuat. Biasanya Miftah cerdik. Saat Yongki dalam kesusahan selalu memiliki 1000 akal. Tetapi kali ini ketika dirinya sendiri dalam masalah besar malah Miftah tidak bisa berpikir sama sekali. Miftah seperti orang bodoh terus-terusan menelpon Safira.
Tetapi hasilnya sama saja, yaitu sudah di luar jangkauan. Indria mengambilkan minuman untuk Miftah dan mengajak makan agar tidak lemas. Setelah makan, Yongki menahan Miftah untuk pergi. "Ada apa?" tanya Miftah lemas. "Kamu harus berani jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu mencintai Safira?" tanya. Yongki memastikan, "Tidak, aku mencintai Laili," jawab Miftah. "Lalu apa yang barusan kamu lakukan?" "Kamu frustasi saat kehilangan Safira," balas Yongki. "Mungkin karena aku sudah menganggap dia sebagai adik." "Jangan mengulangi kebodohanku, Miftah," sela Yongki. "Aku juga tidak tahu Yongki. Aku mencintai Laili. Aku ingin dia menjadi istriku. Tapi aku juga tidak bisa kehilangan Safira. Aku ingin menjaganya, melindunginya, dan membuat dia merasa aman," jawab Miftah. "Aku juga bingung dengan sikapmu. Kamu ini terlalu baik atau memang buaya?" sergah Yongki. Indria langsung mencubit lengan suaminya. Dalam situasi yang berduka tapi masih saja memojokkan sahabatnya, Indria sendiri memilih diam. Dia tidak tahu bagaimana lelaki. "Miftah, lalu kamu akan melanjutkan melamar Laili?" tanya Yongki. "Tentu saja," jawab Yongki. "Terus, jika kamu berhasil menemukan Safira bagaimana? Kamu tetap akan memperlakukan dia dengan baik layaknya wanita simpanan," sergah Yongki. Ucapan Yongki termasuk kasar, tetapi cukup membuat Miftah sadar. Apalagi semalam Safira juga bilang tidak ingin terlalu mengandalkannya. Saat Miftah tengah disibukkan mencari Safira, gadis itu ternyata sudah sampai di sebuah perkampungan. Dia menanyakan alamat Ibu Raminten, dan langsung saja diantar oleh penjaga pos Kamling. "Assalamualaikum," ucap Safira. "Waalaikumsalam. Siapa ya?" Pintu terbuka. Datang wanita yang sudah tua sambil melihat Safira dalam-dalam. "Nek, aku Safira. Aku cucunya nenek. Aku putrinya Ibu Arum," jawab Safira takut-takut. "Arum, dia di mana sekarang?" tanya Raminten. Safira langsung menangis dan menceritakan semuanya. Tidak lupa menunjukkan album foto dan KTP. Raminten memeluk Safira, mengajak ke dalam. Di rumah itu Raminten tinggal seorang diri. Dan di sampingnya ada rumah kakaknya Arum yang berarti adalah padenya Safira. Safira juga memiliki sepupu yang usianya sebaya. Mereka semua menyambut dirinya dengan baik. Penyesalan selama bertahun-tahun telah mengusir Arum hingga tidak pernah pulang sampai mati, membuat mereka ingin menebus pada Safira yang merupakan putri tunggal Arum. "Safira, mulai sekarang kamu tinggal di sini ya. Temani nenekku yang sudah tua renta ini. Maafkan nenek, yang bahkan baru tahu kamu adalah cucuku. Maafkan nenek, membuat kehidupan kamu menjadi sulit. Jika saja saat itu nenek tidak keras kepala pasti kehidupan kamu dan ibumu tidak akan sesulit ini," ucap Raminten. Safira memeluk neneknya erat. Walau pertemuan pertama tetapi yang namanya hubungan darah akan selalu memiliki perasaan yang kuat.